Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Siti Syifa Nur Fadilah, NIM 11970600080. Saya Pera Juliani, NIM 11970600084. Saya Ryan Aditya Gumelar, NIM 11970600067. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada saat ini kami sedang Menjalankan proyek UAS, mata kuliah praktikum konservasi tanah dan air yaitu menjelaskan konservasi tanah atau air daerah masing-masing serta upayanya. Pertanian di daerah Nyalido Sukabumi ini hampir seluruhnya merupakan pertanian yang berada di perbukitan. Salah satu kendala atau permasalahan yang sering dihadapi pada pertanian di perbukitan daerah Nyalido ini itu adalah terbatasnya pasokan air dan sebagian besar mengandalkan air hujan. Nah, untuk mengurangi tingginya tingkat degradasi lahan gitu ya, diperlukan kegiatan rehabilitasi gitu dengan menerapkan teknik KTA yang tidak saja gitu melalui metode vegetatif atau silvikultur, namun dapat juga dikombinasikan dengan teknik sipil dengan harapan akan lebih efektif dalam menekan aliran permukaan, erosi, dan kehilangan unsur hara gitu. Nah, teknik mekanik itu kan salah satu metode atau upaya yang dilakukan gitu. Nah, teknik mekanik ini adalah semua perlakuan fisik gitu mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan gitu dan erosi juga gitu, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Nah, teknik dalam konservasi tanah itu berfungsi mempertambah aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak gitu ya. Juga memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah gitu dan memperbaiki aerasi tanah dan juga penyediaan air bagi tanaman gitu ya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petani yaitu membuat bangunan stabilisasi yang umumnya itu berupa balong-balong. Itu banyak sekali balong-balong di sekitar pertanian perbukitan ini. Balong-balong ini berfungsi untuk mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan, di samping juga untuk menambah masukan air tanah dan air bawah tanah. Balong adalah waduk kecil yang dibuat di daerah perbukitan dengan kemiringan permukaan guna memenuhi kebutuhan air tanaman, ternak, dan keperluan-keperluan lainnya, seperti menampung sedimen hasil erosi, meningkatkan jumlah air yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi, dan mendekatkan permasalahan dan penyelesaian konservasi kepada masyarakat. Air yang tertampung dalam waduk atau balong tersebut gitu ya oleh petani dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain gitu ya, selain untuk perawatan seperti irigasi, ternak, perikanan, dan kebutuhan manusia sendiri. Nah, kan di daerah saya gitu, di daerah Nyalido itu upayanya itu banyak sekali balong-balong di setiap daerah pertanian gitu. Nah, pembuatan balongnya itu mempunyai syarat esensial bagi suatu balong yang efektif gitu. Kayak kondisi topografinya itu di tempat yang akan dibangun balong itu harus memungkinkan pembangunan yang ekonomis gitu. Cukup air yang memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan pertaniannya gitu. Juga terdapat bahan tanah, kedap air gitu, bukan pasir, dan juga balong itu harus dilengkapi fasilitas seperti pelimpah gitu ataupun tandon air gitu untuk menyalurkan air kalau banjir. Nah, yang terakhir itu syaratnya itu ada balong itu harus dapat dikeringkan untuk perbaikan gitu. Nah, ada juga gitu beberapa tipe balong ataupun waduk yang terkenal itu kayak balong galian gitu, dang ponds yang mendapat airnya dari air tanah gitu. Juga balong yang dapat airnya dari aliran permukaan atau run off gitu. Yang terakhir itu ada balong yang mendapat airnya dari mata air sungai kecil gitu atau creek ya. Terus ada juga balong bypass. Nah, selanjutnya ada dari teman saya di daerah Bogor. Kebetulan saya beralamat di Kampung Kabandungan, Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Konservasi tanah dan air sangat dianjurkan untuk dilakukan di lingkungan sekitaran karena
lingkungan ini sudah mulai tercemar, apalagi banyak tangan-tangan manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan, sehingga banyak sekali bencana-bencana alam yang disebabkan oleh manusia sendiri. Nah, kemudian untuk merawat lingkungan, sebaiknya kita harus melakukan konservasi. Salah satunya yaitu konservasi tanah dan air. Di wilayah sekitar rumah saya ini belum adanya konservasi tanah dan air, sehingga menimbulkan bencana alam seperti banjir bandang. Banjir bandang ini terjadi ketika air hujan yang deras sehingga air sungai meluap ke daratan. Kita lihat video selanjutnya, yaitu banjir bandang yang ada di wilayah RT 3 ini. Menurut warga sekitar, banjir ini terjadi setelah adanya perumahan di daerah hulu sungai, sehingga air sering meluap ke daratan. Sebelumnya tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Banjir ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh petani di daerah aliran sungai. Konservasi air yang bisa dilakukan yaitu salah satunya menanam tanaman yang bisa meresap air. Contohnya yaitu bambu. Bambu merupakan tanaman yang dapat meresap air banyak, sehingga bambu juga bisa menyimpan cadangan air tanah. Menanam bambu di daerah sekitaran aliran sungai yaitu langkah yang bijaksana yang dapat diambil dalam jangka pendek oleh pemerintah sekitar. Nah, selain menanam bambu, juga bisa dilakukan untuk membuat biopori atau sumur resapan. Kemudian melakukan penghematan terhadap penggunaan dan pengolahan sumber daya air. Kenapa dengan memilih tanaman bambu dapat melakukan konservasi air? Karena tanaman bambu ini memiliki sistem perakaran serabut dengan akar yang rimpang yang sangat kuat. Meskipun berakar serabut, pohon bambu ini sangat tahan terhadap terpaan angin. Kemudian perakarannya tumbuh sangat rapat dan menyebar ke segala arah. Cukup sekian penjelasan saya di daerah Kampung Kabandungan RT 3 RW 6 Desa Pasir Iri Kecamatan Taman Sari. Saya ucapkan terima kasih. Nah, yang terakhir ada dari Raira ya. Cekidot. Langsung saja ya, mari kita simak. Cekidot. Nah, upaya konservasi tanah yang saya temukan itu metode mekanik, yang mana metode mekanik ini semua perlakuan secara fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah, bertujuannya untuk mengurangi erosi tanah. Nah, bangunan yang saya temukan yaitu bangunan talud. Talud adalah dinding yang terbuat dari tumpukan batu kali yang disusun sedemikian rupa untuk penahan tanah atau bangunan. Umumnya daerah-daerah yang rawan longsor seperti tebing atau daerah tanjakan seperti di Puncak Bogor dipastikan menggunakan talud untuk menjaga kondisi tanah yang labil. Bahan material pembangunan talud tersebut yang sering dipakai adalah perpaduan pondasi batu kali dengan semen dan pasir. Fungsi talud adalah untuk menjaga struktur tanah agar tidak bergeser atau longsor dan tetap stabil. Fungsi talud secara umum menahan pergerakan tanah dan melindunginya. Jika dipergunakan pada sekeliling bangunan, talud bisa dipakai sebagai pelindung dan alat atau media yang memperpanjang usia bangunan. Untuk memperkuat tekstur bangunan talud tersebut, kita juga bisa melakukan reboisasi, karena sebelum memperkuat bangunan, kita juga harus memperkuat tekstur tanahnya juga. Selain memiliki fungsi, talud juga mempunyai manfaat. Manfaatnya yaitu sebagai berikut. 1. Membantu menghalangi proses erosi yang diakibatkan gulungnya hutan. 2. Menahan tekanan tanah aktif yang memiliki potensi terhadap kelongsoran. 3. Melindungi ekosistem dan habitat di sekitaran pemasangan. Dan yang keempat, sebagai media yang dapat memperpanjang usia bangunan dari kejadian pergeseran tanah. Dan masih banyak pula manfaat-manfaat yang lain. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami dan juga sekian dari project UAS kami gitu, mata kuliah konservasi tanah dan air. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.